adik-adik, kita lanjutkan materi kita, yaitu materi tentang mindset about asset. Jadi, dalam materi ini kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya pola pikir kita sebagai anak milenial tentang aset itu sendiri. Di dalam pembelajaran akuntansi, yang kita pahami adalah aset. Aset itu terdiri dari harta yang kita miliki. Misalnya, kalau kita melihat asetnya seseorang, kita akan melihat rumahnya, mobilnya, kemudian properti-properti yang lain. Hal tersebut itu bisa kita indikasikan bahwa orang tersebut adalah dianggap orang yang mapan. Tetapi di dalam bukunya Tum Desen Waringin tidak seperti itu, adik-adik sekalian. Jadi aset itu yang dianggap aset sebenarnya adalah barang atau misalnya properti yang kita miliki, tetapi itu menghasilkan sesuatu, atau dalam hal ini menjadi passive income. Nah, dalam hal ini penting sekali bagi kita untuk mengubah pola pikir kita dari pola pikir konvensional selama ini menuju pada pola pikir yang baru. Jadi sekali lagi, pola pikir yang baru itu adalah kita menganggap bahwa aset sebenarnya adalah aset dari properti kita, tetapi itu menghasilkan. Contohnya apa? Misalnya seperti ini. Saya ini mungkin dianggap sebagai orang yang memiliki aset, atau ketika kita memandang seseorang maka kita mengklaim bahwa dia adalah orang yang kaya. Tapi belum tentu. Kita tidak bisa menilai seseorang berdasarkan dari harta-harta yang dimilikinya. Yang kita harus lihat adalah seberapa besar harta-harta tersebut bisa menjadi penghasilan bagi dirinya. Maka itu adalah hal yang sangat penting. Misalnya, aset yang baik itu adalah ketika misalnya dia mengalokasikan pendapatannya untuk mendapatkan pendapatan kembali, atau dalam hal ini misalnya berinvestasi pada rumah kos, atau misalnya rental mobil, atau misalnya investasi-investasi yang lain yang bisa menghasilkan return atau bisa menghasilkan pendapatan. Jadi bukan seberapa besar harta yang dimiliki, tetapi seberapa besar dari harta tersebut bisa menghasilkan pendapatan. Nah, intinya di sini, poin dari mindset about asset ini adalah bagaimana kita mengumpulkan aset yang bisa menghasilkan dan bukan aset sebagaimana definisi dalam akuntansi. Karena dalam akuntansi, seberapapun besar utang kita, tetapi utang tersebut masuk ke dalam bagian dari harta kita, maka itu disebut sebagai aset. Saya kira cukup sekian.